mulai? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke kamu, Is? Nggak ada. Nggak ada ya. Semangat ya. Oke, kita mulai. Kemarin kita udah sampai distraksi ya. Iya. Nah, habis kita lanjut. Habis distraksi, terus kita lanjutkan. Habis itu kita nonton pertandingannya para Grandmaster. Fathan tahu Tahu. apa? Siapa Grandmaster favorit? Magnus. Selain Magnus, Magnus. ya Hikaru. nah betul, cakep. Lebih suka siapa? Magnus. Selain Magnus sama Hikaru ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu kan ada juara juara dunia tuh. Juara dunia sebelumnya itu kan siapa? Kukes kan? Yang usia berapa itu? 19 atau 18 dia juara dunia. Gitu. Tapi setiap orang itu ya, setiap orang punya apa? Punya perjalanannya masing-masing gitu. Nah, kita kemarin udah belajar distraksi. Ini udah ya, annihilation of defense, membongkar pertahanan. Kemarin udah, terus kita distraksi. Nah, kita mulai lagi distraksinya. Habis itu kita nonton pertandingannya Magnus sama Hikaru. Habis itu praktik biasa. Ini jaringannya kamu kayaknya kurang stabil. Kamu off cam dulu ya. Hmm. Ini ini distraksi. Kemarin ini udah belum? Nomor 140. Saat, nah ini. Coba yang ini aja, yang simpel-simpel aja ya, 140 sama 143. Kalau ini kebanyakan nanti pusing. Yang mengganggu yang apa? Ini putih yang jalan ya. Hmm. Berkorban sesuatu untuk mendapatkan nilainya yang lebih besar. Ini bukan untuk checkmate ya, Pathan ya. Tapi kita berkorban untuk mendapatkan nilai yang lebih besar. Bentengnya ke E8. Nah, cakep. Sip. Terus kamu makan. Terus Fatan dapat apa? Dapat ratu. Nah, sip, bagus. Nah, lanjut ke 143. Gitu ya. Jadi yang 140 kita bukan checkmate tapi mendapatkan nilai yang lebih besar. Nah, Fathan berkorban 5 tapi dapat 9. Jadi untung 4. Cakep. Jadi nggak perlu lama. Tapi nggak boleh buru-buru juga ya. Tapi udah bagus. Kamu senang. Ini yang putih yang jalan.
Ini kayaknya susah ya yang 143 ini kayaknya. Ntar ganti, kamu ganti aja. Yang ini aja 145. Kamu sesuaikan aja. Biar Fatahan nggak terlalu kesulitan. Kalau ada benteng berarti kalau ada dua benteng sama ratu otomatis yang dikorbankan yang nilainya yang kecil ya. Yang kecil untuk mendapatkan nilai yang lebih besar. 145 coba. Ini Fathan 1, 2, 3. 3 langkah checkmate. Tapi sebenarnya nggak harus 3 langkah sih. 1 langkah pun bisa kok kalau Fathan tahu langkahnya. Maksudnya untuk menerima keunggulan ya. Ini item yang jalan. Betul. Ini tandanya hitam. Benteng D4 pindah ke D2. Ya, betul. Bagus. Nah, kalau 148 sulit nggak coba? Kalau yang ini kan Fathan ke sini, betul ya. Nah, terus otomatis dia pin ya, kena pin. Mau nggak mau dia harus makan ya. Nah, terus Mm-mm. Fathan makan ini, cek, ya kan? Ini pindah ke sini, terus otomatis dia geser. Gesernya ke mana? Sini ya. Kalau kalau Mm-mm. gini makannya pakai apa? Pakai ratu ya. Mm-mm. Nah, jadi ratunya ke G3. Nah, otomatis rajanya ke H, H1. Nah, kemudian Fathan bisa checkmate ke H5 gitu. Gitu ya. Jadi 3 langkah checkmate. Nah, ini berhubung bisa checkmate, bisa checkmate. Tapi kalau yang sebelumnya nggak harus checkmate, tapi keunggulan gitu. Kalau yang ini coba sulit nggak? 148. Sulit ya, ganti aja. Ini aja yang pendek-pendek aja, yang dikit-dikit aja. 154. Boleh sambil minum ya, Fathan ya, santai sama kamu. Kalau yang ini putih yang jalan. 154.
Nggak tahu. Sulit ya. Ini ke sini ya. Ini cek. Ini pindah ke G. Di berapa? G7. Mm-mm. G7. Nah, kalau dia makan, berarti patahan bisa makan F, F4. Kalau dia pindah ke sini, nah kita serang pakai pakai kuda, skak gitu. Gitu. Oke, nah ini udah dulu kita tonton aja ya gamenya Magnus ya. Biar Fathan bisa latihan menyerang. Ntar kami buka just dulu. Hmm, Habis ini coba nah, kita lihat permainannya coba ya. Nah, ini dia ratingnya ya. Eh kita mainnya yang ini aja, yang rapid ya. Jadi kita biasakan yang rapid dulu. Kalau udah bisa nanti yang ini blitz, kemudian yang peluru. Ini cepat, kilat, sama peluru ya. Ini terakhir dia main 4 Agustus. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini sama Firoza. Tahu nggak Firoza ini siapa? Tahu. Firoza itu dia sama-sama Grandmaster ya. Dia itu kalau nggak salah dari mana ya? Dari US. Oh, dia dari Iran. Lahirnya Iran, cuman dia mainnya di Perancis. Jadi dia lahir di Iran, cuman besarnya di Perancis gitu. Dia ratingnya 2800. Menjadi pemain termuda yang ratingnya tinggi. Nah, kita lihat ya. Ayo kita bahas bareng. Ini akurasinya tinggi ya, 92 banding 86. Nah, ini apa? Fathan, Magnus buka pakai apa ini? Oke. Pakai Pakai Espanyol. E4 ya. Mm-mm. Nah, terus kalau E4 kita bisa belajar melawannya dengan C5. Emang. Nah, terus kita buka variasi ya. Kadang kan kita ke sini, ya kan? Atau ke sini, Hmm. ya kan? Nah, kita kalau Ya. Magnus dia ke sini, ke C3. Ini sementara nggak ada yang jaga nggak apa-apa ya, karena tidak diancam. Nah, ini kalau udah diancam kita lihat. Nah, dia maju. Kenapa dia berani maju? Karena untuk mengancamku, Da. dah. Nah, dia lari kudanya. Nah, baru kita jaga ya. Gitu. Kita belajar dari itu. Iki N NF3 berarti apa? Knight. Nah, seperti kamu bilang, kalau kuda itu bahasa Inggrisnya kan knight ya tulisannya ya. Nah, Mm-mm. karena ditulis K itu sudah ada untuk king, maka kuda ditulis N. NF3 develops the knight toward the center. Nah,
Jadi kuda di sini apa? Mengembangkan untuk bermain di tengah, center Nah, ini tengah ya. Mendukung apa? Support itu mendukung apa? Pion eh, lima. Nah, pion E5 dan mengontrol di 4 square. Ini dijaga. Nah, jadi dijaga di sini dan juga menjaga teman-temannya. Ini disarankan ya, disarankan komputer seperti ini. Tapi ini juga nggak salah kok. Terus terus Magnus membuka ini, membuka pion D ya. Nah, untuk apa? Untuk ngancam. Betul, untuk mengancam pion ini sekaligus membuka ruang gerak dari gajah gajah di peta C ya. Mm-mm. Terus dimakan. Kira-kira Magnus makan nggak? Makan. Nah, betul. Nah, makannya pakai pakai Udah. kuda. Nah, meskipun komputernya menyarankan gini, nggak masalah ya, karena juga komputer itu kadang nggak sepenuhnya benar. Yang penting gamenya menang gitu. Tapi juga disarankan komputer juga nggak salah. Dia majuin ini ya. Meskipun ini nggak ada yang jaga, tapi karena dia nggak diancam, jadi aman. Dan Kalau ini ke sini, nanti dia kabur ke sini, nanti ini nggak ada yang jaga gitu. Ini aman ya. Nah, kalau dia ke sini, Fathan, kalau ada musuh masuk ke wilayah 4 atau wilayah kita, kita pukul balik, ancam balik dengan majuin kuda, majuin pion di sini. Entah di sini atau di sini ya. Di A atau H gitu ya. mm-mm. Dia diancam. Dia mundur kan? Diancam pakai pion mundur. Jadi dia bisa gerak. Tadi kan dia bisa membuka pion D untuk menggerakkan gajah di C. Terus dia ini mengancam ini. Kalau kita lihat ini Fathan, ini pion apa? Eli Nah, E5. E5 ini diancam apa? Diancam kuda dan gajah. gajah. Sedangkan ini yang jaga cuma berapa? Cuma satu. Nah, apakah kita lihat Magnus apakah dia menjaga atau gimana? Nah, betul kan? Jadi kita nggak boleh apa? Nggak boleh kehilangan teman kita. Tak. Ini kan dijaga. Nah, betul Magnus. Nah, jadi dijaga. Satu, dua. Nah, jadi kalau dia makan, kalau dia menyerang dua, kita harus bertahan tiga. Harus lebih banyak. Ya. Nah, jadi kalau Fathan mau menyerang nih, kalau semisal jadi hitam, ini kan pertahanannya putih. Contoh semisal aja ya, ini putih tiga. Jadi kalau misal Fathan jadi hitam, jadi Fathan harus menyerang dengan empat. Empat. Hmm. Begitu juga di sini tadi. Fathan ini kan cuma satu yang jaga, sedangkan musuh punya dua. Jadi Fathan harus minta bantuan. Sama seperti yang dilakukan Magnus. Dia minta bantuan kuda, dijaga ini. Jadi dia nggak berani makan ya. Terus dia minta bantuan ini secara tidak langsung atau dia menggerakkan sisi sini. Meskipun komputer menyarankan rokade. Ini juga maju meskipun ini dianggap apa langkahnya yang kurang baik oleh komputer, nggak masalah ya. Ini sama juga. Ini maju. Nah, dia ke situ. Kira-kira kalau habis ini kemana dia? Hmm, Kalau nggak ke sini, otomatis ke sini, ya kan? iya. Ke sini nggak mungkin karena ada kuda, ada pion dan ada kuda. Otomatis jadi ke sini, mengancam gajahnya Magnus. Nah, betul kan? Jadi kita harus prediksi langkah terakhir. Langkah terakhir itu kemana? Ke sini, ke sini, ke sini. Ya, jadi yang paling jelas, paling aman adalah ke sini. Kalau di sini dimakan, di sini dimakan. Di sini kan udah jelas mau mengancam ini gitu. Nah, mundur ya. Mundurnya kenapa ke sini? Biar aman. Menjaga temannya ya. Ini dijaga, ini dijaga.
Nah, karena dia juga dijaga ini. Karena Gak. saling jaga, gitu ya. Jadi kita bermain catur itu fokus untuk saling jaga teman. Kita nggak egois. Begitu juga kita di keluarga. Nah, jadi menjaga keluarga kita gitu. Kalau udah menjaga keluarga kita, kita menjaga orang-orang sekitar gitu. Nah, kira-kira kalau dia diajak ini, diancam, Magnus makan atau enggak kira-kira? Hmm, makan? Enggak ya. Jadi kalau udah tingkatannya besar, kita boleh makan, boleh enggak. Tergantung situasi. Si. Nah, dia rokade, ini juga rokade. Biar apa rokade? Biar Aman. betul. Ini udah mulai game pertengahan, middle game ya. Hmm. Middle game itu berarti sekitar 15 atau 17 langkah. Ini sekarang udah 17 langkah. Ini kalau dimakan gini, terus dimakan, dimakan lagi. Nah, ini dimakan. Hmm. Jadi gini, kalau pertandingannya orang-orang tingkat tinggi, dia nggak langsung makan memakan, tapi apa? Dipikir, dipikir dulu. Hmm. Jadi permainannya lebih santai, lebih lama ya, nggak buru-buru. Dia majuin kuda ya. Ini Fathan bisa lihat untuk latihan serangan. Imbang ya, imbang nggak? Bang. Imbang karena sesama Grandmaster. Se Serating ya kurang lebih. Hmm. Nah, kalau udah gini, kita bisa apa? Kita bisa memajukan kuda karena dibantu apa? Penatu benteng. Betul. Dapat apa? Dapat ancaman dua kan, garpu, benteng atau queen. Or. Ya udah makan. Jadi Magnus unggul 2 poin. Iya kan? Mm-mm. Keunggulan 2 poin kita maksimalkan untuk apa? Untuk memenangkan pertandingan. Kita lihat. Nah, kalau udah begini, kan kadang Fathan bingung kan? Nah, apa yang digerakkan? Kalau bingung berarti apa? Kita gerakkan Pion. pion. Hmm. Kalau nggak ada yang bisa diserang, kita harus pelan-pelan bangun serangan dengan pion maju. Jadi meskipun ini dimakan Magnus pakai pion, komputer menyarankan pakai benteng. Tapi kadang komputer juga nggak pas ya. Meskipun ini pakai benteng, ini kan nggak ada yang jaga. Nah, untuk hal ini kamu cocok ke Magnus. Jadi dia makan pakai pion biar saling jaga. Ini dijaga ini jaga Queen. Jadi semuanya punyanya Magnus ini kan saling jaga, ya nggak? Ya. Tapi kalau punyanya musuh, ini nggak ada yang jaga. Kelewatan satu, sisanya udah saling jaga. Tapi kalau punyanya Magnus, dia saling jaga semua. Itulah keunikannya punya Magnus. Kita lihat. Nah, diancam. Kalau udah bingung gini, ya udah. Kalau kita nggak bisa bangun serangan atau masih jauh serangannya, kita ancam musuh. Nah, karena ini udah unggul 2 poin, kita boleh apa? Kita boleh adu. Kenapa? Kenapa berani? Karena kita sudah unggul perwira. Ra. Hmm. 1, 2, 3. Kita unggul 2 poin. Nah, 2 poin atau unggul perwira itu sama juga kita boleh boleh adu ya. Tapi dia nggak mau karena rugi ya. Nah, begitu juga sebaliknya Fathan. Kalau kita keadaannya rugi rugi apa perwira atau rugi poin, jangan mau diajak adu gitu. Diancam. Nah, kalau kita diancam eh, apa ancaman kita gagal, kita cari ancaman yang lagi. Nah, kita ancam lagi ya. Iya gak?
Kenapa Magnus berani ke sini? Nggak dijaga, dijaga aja. Dijaga gajah dan juga Magnus masih unggul 2 poin. Yin. Hmm. Jadi kita boleh nih ngajak adu. Nah, ini kan ngajak adu. Boleh karena kita unggul. Nah, kalau udah begini, ini kan udah dipisah ya, Fathan ya. Jangan sampai kita lupa. Ini kan udah dipisah. Ya udah daripada gitu kita makan aja. Karena kita udah unggul poin, ya kan? Nah, kalau kita udah unggul poin, Fathan, ingat apa saran kamu Is? Kita boleh Tuh. adu perwira. Ini juga dilakukan Magnus karena dia udah unggul 2 poin. Nah, kalau kita ketinggalan poin, kita jangan mau diadu. Nah, gitu uniknya ya. Nah, udah menang resign ya. Kenapa resign? Karena ini kalau dilanjutin dia akan apa? Dia akan jadi ratu dan otomatis kemenangan ada di pihak Magnus. Gitu. Nah, sekarang kita udah seperti biasa habis materi Fathan main ya. Tapi kamu is tonton dulu ntar. Kemarin, oh ini udah. Oke, kamu is tonton. Coba Fathan main ya. Kamu is tonton dari sini. Kalau udah main bilang, kamu is tonton ya. Nah ini bagus ya. Ini rekaman pertandingannya Fathan. Ini kalah, terus menang, kalah menang, terus 4. Mantap. Udah main? Kalau udah main bilang kamu is ya. Mantap, ini Fathan udah lawan orang Norwegia. Nah, udah pernah ngalahin orang satu negaranya Magnus. Ini Amerika, Trump. Ini Malaysia. Ini US. Ini Filipina. Ini Swedia, Sweden. Belum main? Belum ketemu Fathan?
Halo Fathan, udah main belum? Kamu nggak bisa lihat. Kayaknya gak bisa. Nggak bisa. Soalnya soalnya beda beda tab. Oh gitu. Nah, terus ini gimana kamu tontonnya? Apa username-nya apa? Em, ini username mah dokter dokter equipment T. Coba diketikkan itu, diketikkan di chat. Chat di mana? Di chat Zoom. Chat Zoom coba. Di Asna. Asna. Carlo. Di mana? Ya, Kok gak ada sih? DOC. Dokter. Carlo. Beda akun nggak bisa. Tapi susah. Udah tapi itunya loh nama abangnya susah jadinya abang harus ketikin. Tapi abang juga gak bisa ketikin. Gak bisa diketikin ke chat. nggak bisa. Ntar. In, ini aku aja yang minta pertemanan. Ya, siap. Nih ya, punya kamu Muis Akademia. Mm-mm. Kamu ini ya, kamu ini.
di chat. Nah, Kok teman tidak ditemukan? nggak ada. Gak ada Punyanya teman apa? tidak. Punyanya ini, punyanya Fathan. Dokter. DOCTOR. Oh, ntar. Kamu ketik aja ya, ntar. Ini ya, diingetin kamu Terus, Dokter. Hmm, Equipment. Pakai eh, Q. ya, Equip. Equip. Nah itu. oke. Udah main? Belum. Nih kamu tambah perman ya. Kalau udah main bilang. Nah udah. Waktunya main dulu. Nah udah. Ya tinggal main, kamu tonton. Terus. Kuda dan gajah harus bergerak ya. Kamu coba diem. Nanti kita bahasnya kalau udah selesai main ya. Yang Ya. penting nggak boleh buru-buru. Paling cepat 15 detik. Itu namanya pin. Nah, jadi nggak boleh digerakkan kudanya. Nanti kena ratunya gitu. Nah, kalau udah gitu kan tadi kamu sudah bilang apa? Di diancam balik pakai Pakai pion. ya pakai pion H3 ya.
Ya nggak apa-apa, tetap semangat. Tadi kan kamu sudah bilang itu kena pin, jadi di diamankan dulu tadi. Itu balikan, kena pin lagi, kenain gajah G5. Nah, itu namanya pin ya. Kalau kena pin berarti ratunya atau rajanya segera dipindahkan atau enggak berarti diancam gitu. Sama kan? Nah, imbang sekarang. Patahan malah unggul 4 poin tuh. Nah, itu dapat dapat cek benteng, tahu nggak? Cek benteng Pakai kuda kemana? ke F7. Nah, betul. Nah, ya udah tinggal dimakan, nggak usah lama-lama. Oh, Fatahan unggul 10 poin. Kalau udah gitu, gajah putih dikeluarkan ke C4 gitu ya. C4 boleh, C5 boleh. Tapi harusnya lebih baik C itu. Itu ada pion, sekalian dimakan. Karena Fathan udah unggul banyak ya. Jangan dimakan, jangan. Karena dia dijaga, udah. Berarti langkah terbaiknya ke Ke C4. Nah, kalau udah gitu berarti bisa kabur. Kabur kemana kudanya? Yang aman. kudanya ke kuda yang mana? Kabur kan berarti kudanya yang terancam. Berarti kemana? Kuda yang terancam. Kuda yang H berarti pindah ke Pindah ke G6. jangan G6 nanti dimakan pion. F7. Berarti ke 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 F7. ya iya kan kamu pindahkan gajah ke C4 tujuannya untuk menjaga kuda biar ke F7 gitu ya Fathan ya. Nah, kalau udah gitu apa berarti? Diancam balik. Kan itu cek. Berarti ya dideketin aja. Pakai raja atau pakai gajah? Ya pakai raja kan rajanya kena cek. Nah, kalau udah gitu berarti cek pakai apa? Saya pakai kuda. Boleh pakai kuda, boleh pakai benteng. Pakai kuda Kuda nggak apa-apa. kudanya ke D6. Iya. Dicek lagi. Terus, eh? Dicek lagi. Ya balik lagi cari yang terbaik.
Ke F. F7. Tapi jangan bolak-balik ya. Jangan bolak-balik lebih dari 2 kali. Nah, terus majuin itu. Mungkin apa? Kudanya geser. Kudanya geser ke G5. Nah, dia mau ngapain tuh? Mau ancam gajah Nah, berarti gajahnya mundur kemana? ke Kemana? B3. Nah, waktunya Fatan ini tinggal dikit loh. Kamu harus bantu ya. Ke itu, kuda ke E6. Makan pakai gajah. Nah, itu Gajah, rajanya pindah ke G2. Waktunya tinggal dikit, kamu harus bantu ya. Habis ini benteng E1. Benteng H pindah ke E1. Makan aja itu, makan. Makan dulu piannya. Nah, terus gajahnya pindah ke B3. B3, gajah ke B3. Ya, biar hafal notasi ya. Nah, kuda pindah ke B5. Udah pindah ke B5, B5. Terus makan bentengnya kalau dia gerak ya biar cepat. Makan langsung. Nah, terus cek ke kuda ke C4. Makan langsung. Nah, terus cek pakai benteng ke B1. Nah, terus bentengnya maju ke B8. Habis ini benteng H pindah ke B1. B1. Ya. Nah, terus cek ke benteng B1 pindah ke B6. Pindah ke B6. B6. Ini 5% Mami. Nah, terus cek ke benteng B8 E8. B8, E8.
Terus itu mundur ke B3. Mundur ke B3, B3, B3. Nah, cek pakai benteng B pindah ke D. B pindah ke D. Nah, terus benteng E8 E3. E8, E8, E3. Nah, itu terus makan makan pionnya cepet ayo. Nah, terus cek benteng pindah ke itu F F8 G8 G6 G6, G6. D benteng D pindah ke G Benteng G, eh, D ke benteng G D ke G, D ke G. Benteng pindah D ke G. iya Dengan D6 pindah G6 daerah pindah ke G6. ya cepet waktunya mau habis nah makan makan pionnya cepet habis ini cek ya Hmm. nah itu pindah E4 E4, 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 E4. nah terus makan itu makan pionnya cepet aduh waktunya habis nah cek pakai benteng alah waktunya habis nah cek lagi pakai benteng nah bagus cek lagi habis ini ya langsung ke E4 biar langsung E4 ya benteng C pindah ke E4 biar menang ayo biar waktunya menang siap-siap langsung C langsung lah menang oke tinggal 0,003 detik oke menegangkan ya gitu ya Fathan ya nah oke nah tadi itu Fathan belum terbiasa ya jadi Fathan udah bagus tapi belum terbiasa dengan notasi yang diberikan kamu ya gitu nah oke kamu pikir cukup